Capek-capek ngerintis buat menuhin semboyan muda foya-foya, tua kaya raya, dengan cari kerja di ibu kota Jakarta. Pas udah dapat, emang gaji kantoran ibu kota gede. Tapi lama-lama harus gaya hidup untuk bertahan di sana. Bikin yang kepenuhan bukan pundi-pundi aset dan tabungan, tapi tagihan pinjaman. Ternyata penyebab nasib apes ini adalah keluargamu pernah melakukan perjanjian iblis di masa lalu. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Di bulan April 2026 ini kita kedatangan film horor Indonesia yang premisnya ngeri banget. Judulnya Aku Harus Mati. Film ini gak hanya cuma nyentil gaya hidup hedon, jeratan pinjol masa kini, dan sisi paling gelap dari sebuah keluarga yang rela menumbangkan darah dagingnya demi kekayaan. Tapi banyak netizen yang protes kalau judul ini terlalu vulgar dan berpotensi memicu kecenderungan bunuh diri. Apa sih sebenarnya makna gelap di balik judul kontroversial ini? Mari kita bedah tuntas teorinya dan bahas berita kriminal nyata di baliknya. Malah yang diperankan Hana Saraswati adalah cewek rantau yang terjebak utang pinjol dan pay later demi menuhin gaya hidup FOMO-nya. Stres diteror tagihan, malah milih kabur ke safe place-nya, panti asuhan tempat dia dibesarkan dulu. Di sana dia reuni sama Ki Jogo yang udah merawatnya dari kecil. Ketenangan malah hancur ketika di malam pertamanya dia melihat penampakan mengerikan. Sosok siluet hitam tinggi besar yang wajahnya mirip dengan ibu kandung Mala. Lebih gila lagi, malah menemukan sebuah barang kuno di gudang panti yang punya ukiran simbol persis dengan tanda lahir di tubuhnya. Merasa hampir gila karena teror ini, Ki Jogo akhirnya menawarkan sebuah solusi ekstrim, melakukan ritual kuno untuk membuka mata batin Mala secara paksa, agar ia bisa melihat sendiri rentetan kebenaran berdarah yang menimpanya. Nah, ini dia bagian yang paling banyak diperdebatkan. Kenapa judulnya se-ekstrim Aku Harus Mati? Kalau kita bedah dari kacamata cerita dan psikologis, judul ini punya makna ganda yang mind-blowing. Pertama, makna metaforis. Ini adalah sindiran keras buat fenomena nyata di mana korban jeratan pinjol ilegal sering merasa hopeless dan merasa bahwa mengakhiri hidup adalah satu-satunya jalan keluar. Judul ini adalah jeritan hati para korban. Kedua, makna harfiah dalam plot ceritanya. Lewat mata batin yang terbuka, Mala akhirnya sadar bahwa ayah kandung atau leluhurnya pernah melakukan ritual perjanjian darah. Dari seluruh keluarganya yang tewas mengenaskan, hanya Mala yang masih hidup karena ia ditandai sebagai tumbal pamungkas. Ayah dan ibunya menyembunyikan Mala di panti asuhan untuk mengulur waktu. Tapi utang gaib gak akan pernah lunas sampai tumbal utamanya diserahkan. Jadi kalimat Aku Harus Mati adalah kesadaran tragis dari Mala untuk memutus rantai kutukan iblis ini agar tidak ada lagi nyawa yang berdosa dan jadi korban di sekitarnya. Mala menyadari bahwa utang darah keluarganya harus dibayar tuntas. Dialah yang harus mati. Kabarnya sutradara sengaja memakai judul provokatif ini bukan untuk meromantisasi bunuh diri, tapi murni sebagai bentuk kritik sosial betapa mengerikannya efek dari hutang, baik hutang dunia nyata maupun hutang nyawa di alam gaib. Tema paling ekstrim di film ini, anak yang dikorbankan demi kekayaan, sayangnya bukan sekedar fiksi. Di skala global, kita punya kasus legendaris yang super keji dari Amerika Serikat, yaitu kasus Ronald Clark O'Brien atau The Candyman. Di malam Halloween tahun 1974, pria ini tega meracuni permen mematikan kepada anak kandungnya sendiri yang baru berusia 8 tahun demi mencairkan uang asuransi jiwa senilai puluhan ribu dolar. Dia menukar nyawa anaknya demi melunasi hutang finansialnya. Di Indonesia, realita ini sering bersembunyi di balik kedok ilmu hitam. Masih ingat dengan kasus pesugihan di Goa tahun 2021 yang sempat bikin geger satu negara? Sepasang orang tua dibantu kerabatnya tega melakukan kekerasan ritual ekstrim pada anak perempuan mereka yang masih di bawah umur demi pesugihan. Yang lebih tragis, sang kakak laki-laki diduga kuat meninggal dunia sebelumnya karena dijadikan tumbal oleh orang tua mereka sendiri demi kekayaan instan. Kedua kasus viral ini membuktikan satu hal, entah itu demi asuransi jiwa ataupun pesugihan gaib.
monster paling mengerikan terkadang bukanlah setan atau iblis, melainkan manusia itu sendiri. Ngeri banget ya guys. Menurut kalian apakah keputusan Mala di akhir film nanti benar-benar akan berujung tragis sesuai judulnya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di review horror Best Movie Recap selanjutnya. Tetap cari aman dan perhatikan mental health kalian.